Pada masa ketika gereja diliputi kebingungan, Tuhan menyiapkan seorang pembawa terang, dan semuanya dimulai dari sebuah mimpi. Malam itu di Caleruega, desa kecil di Spanyol, terdapat keluarga bangsawan yang harmonis. Don Felix de Guzman, ayahnya, adalah seorang bangsawan dan wali kerajaan di desa mereka. Sementara Dona Joana dari Asa, ibunya, juga berasal dari keluarga bangsawan yang dikenal karena kedermawanannya, beserta kedua anak mereka, Antonio dan Manes. Good night. Felix, aku bermimpi seekor anjing putih membawa obor menyala. Ia menerangi dunia. Tenanglah istriku, itu pasti tanda dari Tuhan. Ayo, kita pergi ke tetua desa. Baiklah istriku. Dona Joana dan Don Felix bergegas menjumpai tetua desa untuk mempertanyakan mimpinya Dona Joana yang tengah mengandung anak ketiganya. Itu tanda bahwa bayimu akan menjadi pewarta terang. Dan lahirlah seorang bayi bernama Dominikus pada tahun 1170 di desa kecil Caleruega, Spanyol. Di usia yang sangat muda, Dominikus menunjukkan kesalehan yang besar dan kehausan akan pengetahuan. Dedikasinya dalam mempelajari iman Kristen sangat mengesankan. Aduh, mereka lapar. Bagaimana aku belajar tentang Tuhan, sementara mereka menderita? Selama masa kelaparan yang melanda Spanyol, Dominikus menunjukkan semangat pengorbanan diri yang luar biasa dengan menjual manuskrip dan buku-buku berharganya untuk memberi makan orang miskin dan menyatakan bahwa ia tidak ingin mempelajari kulit mati sementara orang-orang kelaparan. Ini ada sedikit roti untuk ibu. Tuhan memberkati. Wah, terima kasih ya. Terima kasih engkau anak berhati mulia. Akhirnya kita makan ya. Puji Tuhan. Pada usia 14 tahun, ia dikirim ke sekolah di Valencia, tempat ia belajar teologi dan filsafat. Dominikus ditahbiskan menjadi imam dan bergabung dengan kapitel kanon reguler Katedral Osma dalam komunitas di bawah naungan Santo Agustinus. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Dominikus menjalani kehidupan yang penuh doa, studi, dan khotbah. Kesederhanaan dan kesalehannya menarik perhatian uskupnya Diego de Acevedo Osma, yang kemudian menjadi mentor dan sahabatnya. Dominikus, gereja membutuhkan pewarta sejati. Banyak orang tersesat oleh ajaran Abigens. Bapak Uskup,
izinkan aku pergi. Aku ingin menolong mereka untuk menemukan kebenaran. Dalam perjalanan ini, mereka melintasi Prancis Selatan, wilayah di mana ajaran sesat besar, yaitu ajaran Qatar, yang merajalela pada saat itu. Kaum Qatar yang juga dikenal sebagai Albigens dengan keras mengkritik hierarki gereja Katolik. Ajaran ini membingungkan banyak orang karena menolak kebenaran gereja. Dunia fisik itu jahat. Tubuh dan harta hanyalah penjara jiwa. Ya, benar. Sakramen gereja tidak berguna. Paus dan uskup hanyalah manusia fana. Tentu saja, hanya hidup suci ekstrimlah yang menyelamatkan. Maaf, permisi. Saudaraku, Tuhan menciptakan dunia dan segala yang ada di dalamnya itu baik. Sakramennya bukan hiasan, tetapi jalan untuk mendekat padanya. Umat tidak boleh tersesat karena ajaran yang menolak kasih Tuhan. Siapa kau? Dominikus tidak menggunakan pedang, melainkan doa, pengajaran, dan debat suci. Ia mendirikan ordo pengkhotbah untuk membimbing umat kembali, mendirikan sekolah, dan menolong mereka yang tersesat. Jika ajaranmu benar, biarkan kitabmu diuji oleh api. Kebenaran dari Tuhan tidak takut api. Wah, tidak terbakar. Itu kebetulan, coba lagi. Bagaimana bisa? Kali ini aku sendiri yang melempar. Bila tidak terbakar, aku mengakui kebenaranmu. Dominikus, ajari aku. Ini pasti tanda pertobatan dari Tuhan. Tuhan selalu menanti anak-anaknya kembali. Mari hidup miskin, penuh doa, dan penuh ilmu. Banyak yang kembali pada gereja, terang mematahkan kegelapan. Kebenaran menang bukan dengan pedang, tetapi dengan cinta yang tidak pernah padam. Dari sebuah mimpi hingga perjuangan seorang imam sederhana, Tuhan menyalakan terang bagi dunia. Obor itu masih menyala di hati setiap orang yang mencari kebenaran dengan cinta. Ayo, let's go. Halo guys. Ini guys lagi make up. Lucunya lama. Oke guys. Siapa juga yang guys cantik. Mantapin Albigansnya agak lain. Ini masyarakatnya. Oke, ini orang apa ini? Orang miskin. Ini Dona Juananya, kelas bir ya Dona Juana. Nah, asik ini. Ayo, dipupuk. Oke, pupuk. Ayo hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Melek. Melek cerita. Ayo jalan. Belum baru lihat dulu. Ngangguk Abas. Ngangguk.
Ayo mana? Ayo. Iya. Lanjut lagi. Stop. Enggak, maksudnya itu baik. Ya, lanjut. Yesus telah satukan kita dalam